warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Effendi Furqon dengan NIM 2521127. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester daripada mata kuliah jaringan dan kabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, SPD MPDT, yang saya hormati. Untuk memulai video kali ini, saya akan mengucapkan mukadimah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan juga dapat hadir dan juga berada di posisi kita saat sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat besertakan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kepada teman-teman juga audiens dari lokal PTIK 6D terkhususnya, dan juga kepada yang saya hormati dan juga saya banggakan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah jaringan dan kabel Bapak Rian Amanda, SPD MPDT. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sini saya akan membawakan materi mengenai antena jaringan komputer. Nah, adapun pada UAS video kali ini, saya akan membahas 3 materi pokok, yakni adalah antena jaringan komputer, kemudian ada internet satelit, dan yang terakhir ada jaringan seluler. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jamaluddin Effendi Furqon dengan NIM 2521127. Saya berada di lokal PTIK 6D di angkatan 2021, yakni berkuliah di UIN SJM Jambel Jambe Bukit Tinggi. Nah, maka dari itu tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yakni mengenai antena jaringan komputer. Nah, apa itu antena jaringan komputer? Antena jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, misalkan kalau teman-teman ingat mengenai video saya sebelumnya di dalam UTS jaringan berkabel, kita sudah membahas mengenai jaringan berkabel dan juga jaringan tanpa kabel atau wired network. Nah, di sini konsepnya sama. Antena jaringan komputer ia merupakan bagian daripada wired network atau tanpa kabel ya. Tapi sedangkan kalau yang kita bahas sebelumnya itu wired network, ia masih ada kebutuhan menggunakan jaringan berkabel. Misalnya apa? Misalnya kalau teman-teman ada memasang wifi di rumah, nah itu wifi itu ia menggunakan router. Nah, router ini nanti dia akan memancarkan sinyal jaringan internet. Nah, jaringan internet itu dapat dari mana? Nah, wifi itu ia terhubung dengan kabel ke dalam ISP atau Internet Service Provider. Nah, dari situlah si router ini dapat memancarkan sinyal wifi atau jaringan internet. Nah, itu berarti ya belum sepenuhnya dikatakan sebagai wired network. Nah, sedangkan untuk antena jaringan komputer ini, ia bisa dikatakan 100%, hampir 100% menggunakan wired network. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dalam sama seperti jenis jaringan komputer lainnya, ya sama-sama untuk mengirim sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi, contohnya adalah misalkan untuk berkomunikasi antar dua perangkat atau lebih. Jadi ada 2 komputer yang ingin saling terhubung satu sama lain dari ruang dan waktu yang berbeda. Seperti itu. Jadi, dia bisa menggunakan antena jaringan komputer, salah satunya adalah untuk berkomunikasi antar 2 perangkat atau lebih. Seperti itu.
Nah, antena ini memainkan peran yang amat penting dalam konektivitas, jangkauan, dan juga kualitas jaringan. Nah, hal ini berkaitan dengan jenis daripada antena jaringan komputer itu sendiri. Nah, apa saja jenisnya? Jenis-jenis antena jaringan komputer itu yang pertama adalah antena isotropik. Antena isotropik, ia menyediakan cakupan yang sama di seluruh semua daerah, semua arah yang ia pancarkan. Misalkan di Indonesia, di Sumatera Barat, ia memancarkan seluruh sinyalnya sama rata. Jadi semua orang yang berada di Sumatera Barat itu menerima semua kecepatan sinyal yang cakupan yang sama seperti itu. Idealnya untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Misalnya apa? Misalnya dalam studi simulasi jaringan nirkabel, antena isotropik digunakan sebagai model referensi untuk membandingkan performa antena nyata. Nah, antena isotropik ini ya tidak sebenarnya ada di kehidupan nyata kita. Konsep ini sering digunakan hanya untuk referensi, untuk mengukur gain antena lainnya, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis antena jaringan komputer yang kedua ini adalah antena direksional. Apa itu antena direksional? Antena direksional ini menyediakan cakupan terpusat di satu arah, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau ada teman-teman ataupun audiens kalian menggunakan TV, nah TV itu merupakan salah satu contoh daripada antena direksional. Jadi di banyak antena TV rumah itu sering dipasang di atapnya itu kan merupakan antena direksional. Mereka diarahkan ke menara pemancar untuk mendapatkan sinyal TV yang paling kuat. Seperti itu. Dan juga ada WiFi router dengan antena direksional di lingkungan perkantoran, di rumah, seperti yang saya sebutkan di awal ya. Kalau misalkan kita menggunakan WiFi itu pastinya ada satu router. Jadi router ini untuk menyebarkan lagi sinyal atau jaringan internet yang dia dapat dari si ISP tadi atau Internet Service Provider. Yang ini adalah menggunakan antena direksional untuk memperkuat sinyal di area tertentu yang membutuhkan koneksi lebih baik. Seperti itu. Nah, yang kemudian ada jenis antena jaringan nirkabel yang ketiga, yakni adalah antena omnidireksional. Tadi kan direksional, ini omnidireksional. Antena omnidireksional memancarkan sinyal secara merata ke segala arah. Jadi dia tuh sama seperti antena tropik, dia memancarkan sinyal secara merata ke segala arah. Jadi, tapi dia bukan di satu cakupan saja, dia merata ke seluruh arah. Seperti itu. Sehingga cocok untuk cakupan yang luas dan merata. Contohnya apa? Contohnya seperti router juga, WiFi di rumah sebagai menggunakan antena omnidireksional untuk menyediakan jangkauan sinyal yang merata di seluruh rumah. Kemudian ada antena mobil. Nah, kalau ada teman-teman yang memiliki mobil di rumahnya, nah itu juga ada yang kadang ya masih ada yang menggunakan antena mobil. Tujuannya apa? Misalnya kalau teman-teman ingin mendengarkan sinyal radio di sembari jalan kan kadang suntuk ya suntuk ya kadang kalau kita ada dalam mobil nggak ada dengar apa-apa, apalagi kalau sendirian bawa mobil kan. Nah itu kita bisa menggunakan antena mobil, yakni dengan menggunakan antena omnidireksional untuk menangkap sinyal daripada radio FM ataupun AM yang kita tanamkan di dalam mobil tersebut, sehingga kita dapat mendengarkan radio, mendengarkan musik seperti itu. Dari ia menangkap sinyal dari seluruh arah ketika mobil kita bergerak seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Apa sih karakteristik daripada antena jaringan komputer? Nah, yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensinya bagaimana? Antena ini dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Jadi antena ini merupakan biasanya misalnya kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah WiFi router. Router WiFi ini biasanya beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Misalnya kalau teman-teman ada laptop nih. Kalau di laptop itu kita ada mobile hotspot. Mobile hotspot ini kita gunakan dapat kita pancarkan dengan dua jenis. Ini ada 2,4 GHz dan juga 5 GHz.
Itu berbeda di masing-masing perangkat. Ada perangkat yang bisa menangkap 2,4 GHz dan juga ada yang bisa menangkap 5,5 GHz. Pada zaman sekarang perangkat-perangkat sudah mendukung ya 5 GHz dan juga GHz ini menentukan kecepatan. Namanya juga frekuensi ya pasti kecepatan internetnya. Ini berarti antena di router tersebut dirancang untuk bekerja optimal pada frekuensi-frekuensi yang memberikan koneksi internet yang stabil. Ya seperti itu. Jadi ya ramah untuk perangkat-perangkat yang ada. Kemudian yang kedua ada polarisasi. Nah, karakteristik yang kedua ini adalah arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat pada antena TV. Antena TV biasanya dipolarisasi secara horizontal atau vertikal. Ketika mengatur antena TV, penting untuk menyelaraskan polarisasi antena dengan sinyal yang dipancarkan oleh stasiun TV. Misalnya, kalau kita sering di rumah ngatur-ngatur antena di TV supaya dapat sinyal, nah itu merupakan contoh daripada polarisasi. Kemudian juga ada antena GPS. Antena GPS ini biasanya digunakan polarisasi melingkar untuk menerima sinyal dari satelit di berbagai orientasi. Nah, kemudian adapun karakteristik antena jaringan yang komputer yang keempat, ini adalah impedansi. Impedansi itu apa sih? Impedansi itu adalah nilai resistensi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Contohnya apa? Contohnya adalah kabel koaksial untuk TV. Kabel koaksial ini yang digunakan untuk menghubungkan antena TV ke televisi. Biasanya memiliki impedansi 75 ohm. Impedansi yang cocok untuk antena dan kabel memastikan sinyal TV diterima dengan baik tanpa kehilangan daya. Jadi dia memang sebenarnya untuk memperkuat daripada kabel tersebut. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah antena radio. Banyak antena radio menggunakan kabel yang impedansinya 50 ohm untuk efisiensi maksimal dan transmisi dalam penerimaan sinyal tersebut. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah karakteristiknya adalah penguatan. Penguatan atau gain adalah kemampuan untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau diterima. Penguatan biasanya diukur dalam desibel atau biasanya kita lambangkan dengan dB. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalnya adalah akses antena eksternal. Antena eksternal untuk WiFi. Beberapa router WiFi dilengkapi dengan antena eksternal yang memiliki gain tinggi untuk meningkatkan jangkauan sinyal di seluruh rumah atau kantor. Antena kemudian ada antena satelit, antena parabola yang digunakan untuk TV yang kita pakai di rumah memiliki gain tinggi untuk menerima sinyal yang lemah dari satelit yang jauh di orbit bumi. Jadi itulah kenapa antena itu dibuat parabola itu dibuat besar supaya ya dapat meningkatkan gainnya atau penguatan sinyalnya yang dia tangkap daripada satelit yang mengorbit di orbit bumi. Nah, setelah kita masuk pada karakteristik tadi, kemudian ada perannya nih, peran antena dalam jaringan komputer. Apa saja perannya? Nah, yang pertama yakni adalah untuk mentransmisi data. Transmisi data itu maksudnya apa? Transmisi data adalah antena mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkannya melalui udara. Contohnya adalah seperti router WiFi. Ia akan menerima jaringan daripada internet service provider ya kan. Nah, ketika kita mengirimkan email atau menggunakan panggilan video atau video call, data digital kita dari perangkat akan dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik oleh antena di router WiFi dan dipancarkan ke udara untuk jangkauan oleh perangkat penerima lainnya. Gitu. Kemudian ada hotspot pribadi. Nah, kalau teman-teman biasanya menggunakan hotspot, itu juga menggunakan eh, transmisikan data internet kita ke perangkat lain seperti laptop atau tablet menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian peran antena jaringan nirkabel yang kedua adalah menerima data. Jadi, ia juga bisa sebagai receiver, juga bisa sebagai transmitter.
Jadi adalah antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara, mengubahnya kembali menjadi sinyal data digital yang dapat diproses oleh perangkat. Nah, misalnya kalau teman-teman mempunyai perangkat handphone, nah di dalam handphone itu juga terdapat WiFi adapter ya. Nah, jadi ia dapat menangkap sinyal WiFi sehingga ia dapat menerima data dari router tersebut. Nah, contohnya ada di laptop. Laptop juga menggunakan WiFi adapter. Di laptop ada menangkap sinyal dari router, mengubahnya kembali menjadi data digital yang ditampilkan di layar atau monitor kita. Kemudian juga di smartphone seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian peran ketiga dari antena jaringan nirkabel adalah peningkatan jangkauan. Nah, selain daripada yang dua tadi adalah untuk penerimaan dan juga transmisi data atau receiving dan juga transmitting data. Peningkatan jangkauan antena dapat meningkatkan koneksi jaringan dengan memperkuat sinyalnya, memastikan data dapat dikirim dan diterima pada jarak yang lebih jauh dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya apa? Contohnya adalah extended WiFi. Peningkatan ini menggunakan antena untuk menerima sinyal dari router utama dan memancarkan kembali untuk memperluas jangkauan WiFi di rumah ataupun di kantor. Nah, contoh selanjutnya adalah antena eksternal untuk router. Beberapa router memiliki antena eksternal yang dapat disesuaikan untuk mengarahkan dan memperkuat sinyal ke area tertentu, meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi di seluruh area cakupan. Nah, itulah tadi. Jadi, ada 3 peran utama daripada antena jaringan komputer, yakni adalah untuk transmisi data, untuk penerimaan data, dan juga peningkatan jangkauan. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas mengenai beberapa hal dari antena jaringan komputer tadi, kita harus juga paham bagaimana pertimbangan dalam memilih antena tersebut. Nah, yang pertama yakni pastinya adalah tipe aplikasi. Tipe aplikasi itu maksudnya bagaimana? Pemilihan antena harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang spesifik, seperti jangkauan yang dibutuhkan, arah penyebaran sinyal, dan kecepatan transfer data yang diinginkan atau bandwidth-nya ya. Nah, contohnya adalah apa? Misalnya di kantor-kantor besar ya, di perkotaan misalnya. Untuk menyediakan WiFi di kantor besar atau seperti di kantor UIN misalnya, Anda memerlukan antena omnidireksional yang dapat menyebarkan sinyal ke segala arah untuk menjangkau banyak pengguna. Jadi dalam satu cakupan daerah itu, masing-masing perangkat yang menerima WiFi tersebut dapat menerima sinyal secara merata. Kemudian ada siaran TV. Untuk menerima siaran TV dari menara pemancaran jauh, kita mungkin memerlukan antena direksional yang bisa diatur ke arah menara untuk mendapatkan sinyal terbaik. Yaitu. Nah, kemudian apa? Yang kedua dari pertimbangannya yakni adalah spesifikasi teknis. Bagaimana spesifikasi teknis dalam memilih antena tersebut? Yakni adalah pertimbangan frekuensi operasi pengaturan atau gainnya, polarisasi dan juga impedansi antena. Spesifikasi ini akan menentukan kinerja antena dalam aplikasi yang diinginkan. Misalnya, router WiFi dual band, router yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau GHz dan juga 5 GHz memungkinkan pengguna memilih antara jangkauan yang lebih luas atau 2,4 GHz atau kecepatan yang lebih tinggi lagi yakni adalah di 5 GHz. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Yakni adalah antena untuk radio ham. Operator radio amatir mungkin memiliki antena dengan penguatan tinggi dan impedansi yang sesuai, biasanya 50 ohm, dan komunikasi jarak jauh. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih antena adalah lingkungan instalasi. Faktor lingkungan yang seperti penghalang dinding bangunan, karena jaringan itu dia lemah terhadap tembok ya atau dinding. Kemudian ada intervensi dari perangkat lain dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi performa antena. Misalnya kalau saat hujan atau mendung, itu kan kadang kualitas sinyal kita jadi buruk ya, ataupun seperti mati lampu kadang ya. Itu juga menyebabkan
eh, si jaringan kita menjadi terhambat. Itulah perlunya untuk pertimbangan lingkungan instalasi. Pilih antena yang sesuai dengan kondisi lingkungan instalasinya, seperti itu. Misalnya apa? Contoh rumah dengan banyak dinding. Nah, jadi di dalam rumah itu banyak dinding tebal. Kita mungkin memerlukan repeater di setiap lorong-lorongnya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya adalah lokasi luar ruangan. Untuk aplikasi luar ruangan, seperti koneksi internet di area pedesaan, antena outdoor yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim akan menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah pertimbangan biaya dan anggaran. Pemilihan antena yang harus mempertimbangkan biaya dan anggaran yang tersedia. Nah, mungkin dong kalau kita eh, misalnya budget kita hanya sekian sekian misalnya. Namun kita ingin lebih daripada itu, kan nggak mungkin juga. Kita harus mempertimbangkan biaya dan anggaran yang kita punya. Terkadang antena dengan fitur lebih canggih dengan spesifikasi tinggi jauh lebih mahal, gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya wifi rumah tangga, bisa kalau untuk rumah tangga kita bisa gunakan yang biasa saja, router dengan antena standar dan dengan paket mungkin sudah cukup lebih ekonomis. Sedangkan untuk perusahaan besar, misalnya perusahaan besar kan dia produktivitasnya tinggi ya kan. Jadi kita mungkin memerlukan dapat investasikan lebih baik untuk antena berkinerja tinggi yang mendukung banyak pengguna perangkat sekaligus. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pertimbangan dalam memilih antena, kita harus juga paham mengenai instalasi dan konfigurasi antena. Bagaimana instalasi dan konfigurasi antena? Itu yang pertama adalah penempatannya. Tempatkan antena di lokasi yang strategis untuk menjangkau jangkauan yang optimal. Nah, nggak mungkin dong kalau misalnya kita menempatkan wifi kita atau antena kita di dalam gua, kan nggak cocok seperti itu. Jadi seperti itu kita harus memilih tempat antena yang strategis sehingga kita dapat menggunakan sinyal itu secara optimal. Contohnya seperti router WiFi di rumah. Tempatkan router WiFi di tengah rumah. Nah, jadi sehingga orang-orang yang berada di sekitar rumah dapat menggunakan WiFi dengan sama rata. Kemudian antena TV. Pasang antena TV di atap atau tempat yang tinggi dan terbuka untuk menangkap sinyal dengan lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau antena itu ya lemah terhadap dinding yang tebal kan. Maka dari itu kita perlu meletakkannya di ruangan terbuka sehingga ia dapat menangkap sinyal dengan lebih optimal lagi. Kemudian ada instalasi konfigurasi yang kedua adalah orientasinya. Kita dapat mengatur arah dan sudut antena sangat penting untuk mengarahkan sinyal ke arah yang diinginkan. Ini terutama berlaku untuk antena direksional tadi, seperti antena TV, router WiFi, yang mana ia harus mengarahkan ke towernya sehingga ia dapat menangkap sinyal dengan optimal. Nah, kemudian yang ketiga dari instalasi dan konfigurasinya kita harus memperhatikan koneksi dan juga hubungan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan konektor yang sesuai. Misalnya, wire router WiFi, gunakan kabel koaksial atau kabel Ethernet untuk menghubungkan antena eksternal ke router jika diperlukan. Pastikan konektor dipasang dengan benar. Kemudian ada antena radio ham. Gunakan kabel RG58 atau RG58 untuk kabel koaksial serupa untuk menghubungkan antena ke perangkat radio. Nah, yang terakhir untuk instalasi dan konfigurasi antena yakni adalah konfigurasinya tentu saja. Yakni adalah untuk atur parameter antena seperti frekuensi, daya, dan juga mode operasi. Contohnya bagaimana? Misalnya pada router WiFi, melalui antarmuka web router, kita dapat mengatur frekuensi operasinya. Misalnya kalau kita inginkan 2,4 GHz atau yang 5 GHz, daya pancar dan mode operasinya. Misalnya 802.11n/AC/AX untuk mengoptimalkan kinerja WiFi. Nah, kemudian setelah kita lihat tadi instalasi dan bagaimana konfigurasi antenanya, kemudian ada optimasi
Kinerja antena. Inilah kekuatan sinyalnya. Pastikan antena memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. Kemudian cakupan areanya, optimasikan posisi dan orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang lebih luas. Kemudian kecepatan transfer. Nah, sesuaikan konfigurasi antena tersebut sehingga ia dapat memaksimalkan kecepatan transfer data. Dan yang terakhir ada minimalisasi intervensi. Hindari sumber intervensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Seperti tembok tadi ya, kan kita harus menguranginya. Kalau bisa ya berada di luar lingkungan yang terbuka. Kemudian setelah kita mempelajari hal-hal di atas, kita harus juga mengetahui bagaimana pemeliharaan dan troubleshooting dari antena tersebut. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Periksa antena secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan posisi. Kemudian juga harus dibersihkan nih. Bersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahan asing yang dapat mengganggu kinerja antena jaringan dan kabel. Kemudian ada kalibrasi. Lakukan kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, dan polarisasi atau testing ya. Kemudian perbaikan. Segera lakukan perbaikan jika terdapat masalah ataupun kita harus bisa langsung menggantinya sekaligus jika ditemukan kerusakan. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu tadi antena jaringan komputer, yang kedua kita akan membahas mengenai internet satelit. Apa itu internet satelit? Bagaimana revolusinya? Internet satelit sendiri merupakan membuka pintu bagi akses internet di seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur terestrial. Teknologi ini mengubah cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi secara global. Nah, contohnya apa? Contohnya yang seperti kita rasakan sekarang, yang sedang marak-maraknya, lagi booming-boomingnya, itu adalah uh, Starlink. Starlink ya? Ya. Nah, jadi internet satelit itu ia bekerja. eh, jadi ada satu satelit yang mengorbit di orbit bumi. Jadi ia memancarkan sinyal di orbit terendah daripada orbit bumi. Seperti itu. Di atas bumi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna di bumi dan pusat data di darat. Memungkinkan transmisi data, suara, dan video secara real time. Nah, jadi karena dia berada di orbit paling rendah di bumi, ia dapat menjangkau area secara global atau secara satu dunia seperti itu. Termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Nah, maka dari itu ia kenapa ia booming akhir-akhir ini karena hal tersebut. Nah, kemudian apa keunggulan dari internet satelit? Ya, jangkauannya adalah global, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang menawarkan aktivitas di seluruh dunia, bahkan di daerah-daerah yang 3T, tertinggal, terpencil, dan terabaikan. Kemudian ada ketersediaan yang tinggi. Sistem satelit yang memiliki redundansi menjamin ketersediaan layanan yang konsisten, bahkan saat terjadi bencana alam atau gangguan lainnya. Kemudian ada mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja, tanpa harus bergantung pada infrastruktur, kabel, atau seluler di lokasi tertentu. Kemudian bagaimana cakupan global dan akses terpencil. Cakupan global, teknologi internet satelit memungkinkan konektivitas ke seluruh dunia, sampai menggunakan akses daerah pedesaan, wilayah kecil, wilayah perbatasan dapat dengan mudah terhubung ke internet, menjangkau wilayah yang sulit seperti itu. Nah, bagaimana teknologi satelit generasi terbaru? Satelit internet generasi terbaru dilengkapi dengan teknologi canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, bandwidth besar, dan layanan yang lebih handal. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas lebih baik di seluruh dunia. Satelit-satelit ini didesain untuk dapat bertahan lebih lama di orbit, meningkatkan keandalan, memperluas jangkauan jaringan internet. Satelit ini di daerah yang terpencil. Teknologi terbaru ini mengubah landscape komunikasi global dan menjadikan internet satelit sebagai solusi yang makin menjadikan di masa yang akan datang. Berbeda dengan yang kita rasakan pada zaman dahulu kan,
kita cari sinyal saja susah, apalagi yang berada di daerah pegunungan, daerah bukit, atau daerah-daerah 3T. Kemudian ada aplikasi internet satelit. Bagaimana aplikasinya internet satelit di kehidupan kita sehari-hari? Komunikasi jarak jauh. Internet satelit memungkinkan konektivitas di daerah terpencil dan wilayah yang sulit terjangkau oleh jaringan terestrial. Nah, kemudian navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit memungkinkan layanan navigasi global, pelacakan kendaraan, dan pemantauan sumber daya alam. Ini bermanfaat untuk logistik, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Kemudian aplikasi internet lainnya adalah layanan penyiaran, komunikasi darurat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa tantangan dan solusi dari implementasi internet satelit ini? Yang pertama ada infrastruktur yang kompleks. Itu saja. Membangun infrastruktur internet satelit membutuhkan investasi yang besar, duit yang banyak, dan koordinasi lintas negara. Jadi setiap negara itu harus berkoordinasi satu sama lain sehingga dapat orbit itu dapat mengorbit ke seluruh jangkauan daerah. Kemudian biaya yang tinggi, seperti yang bilang tadi, biayanya pastinya relatif mahal. Starlink saja sekarang untuk per bulannya itu bisa sampai 700.000. Dengan diperlukan inovasi teknologi dan skala produktivitas untuk menurunkan biaya layanan. Belum lagi biaya instalasinya dan juga hal-hal lainnya seperti itu. Yuk, memerlukan pada saat sekarang ini masih terbilang cukup mahal. Kemudian regulasi dan kebijakannya. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan. Kerjasama internasional dan harmonisasi kebijakan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan. Nah, seperti itu. Jadi pastinya di setiap daerah itu, setiap negara itu juga perlu koordinasi satu sama lain sehingga teknologi ini dapat direalisasikan di, di seluruh bagian belahan bumi. Nah, bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari internet satelit ini? Adopsi teknologi satelit ini membawa dampak signifikan bagi secara ekonomi maupun sosial. Kehadiran jaringan internet global yang terjangkau secara geografis ini membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dan meningkatkan inklusi digital di seluruh dunia. Hampir lebih dari 10 miliar dolar atau 10 juta dolar pendapatan tahunan. Industri internet satelit diproyeksi menghasilkan pendapatan tahunan hingga 10 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Kemudian 50% peningkatan produktivitas, jangkauannya lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Dampak sosial yang sangat transformatif, akses internet yang merata dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, layanan publik di daerah terpencil. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inklusi sosial. Kemudian bagaimana masa depan daripada internet satelit? Pertama adalah konektivitas globalnya. Jaringan satelit akan menjangkau area terpencil dan mendukung konektivitas global. Kecepatan internet yang lebih tinggi dapat menghubungkan semua orang dengan secara real time di belahan daerah bumi manapun. Kemudian penggunaan yang masif. Dan satelit digunakan secara global, terutama pada pedesaan dan juga daerah terpencil. Di masa depan, teknologi internet satelit akan semakin canggih dan terjangkau membuka akses internet ke seluruh belahan dunia. Jaringan satelit akan menyediakan konektivitas global yang stabil dengan kecepatan internet yang memadai untuk berbagai aplikasi. Penggunaan internet satelit secara masif akan mengubah lanskap digital terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional. Seperti itu. Jadi itulah materi kita mengenai internet satelit. Kemudian kita masuk ke materi kita yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana itu jaringan seluler. Jaringan seluler pastinya teman-teman semua tidak asing lagi dengan jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel terhubung dengan jaringan telepon. Sistem ini terdiri dari sel-sel saling tumpang tindih, masing-masing dilengkapi dengan pemancar dan penerima sinyal. Misalnya, kalau kita menggunakan handphone atau smartphone kita, pastinya di dalamnya ada dual SIM card.
Nah, SIM card itu juga merupakan salah satu contoh daripada jaringan seluler. Ya, menggunakan jaringan seluler untuk kita dapat mengakses internet, kita dapat berkomunikasi melalui telepon, kita juga dapat berkomunikasi melalui SMS. Ke sejarah dari perkembangan jaringan seluler. Ya, yang pertama adalah 1G. Sistem analog yang pertama ditemukan pada 1980-an. Kemudian ada 2G. 2G sistem digital pada tahun 1990-an. Ketiga ada 3G, akses data berkecepatan tinggi tahun 2000-an. Kalau teman-teman masih ingat 3G. Kemudian sekarang yang hampir rata-rata digunakan oleh masyarakat sekarang adalah 4G. Konektivitas super cepat sejak tahun 2010-an. Dan yang terakhir yang paling terbarukan yakni adalah 5G. Teknologi masa depan dengan kecepatan ultra fast. Bahkan sekarang sudah ada berita yang digadang-gadangkan di Jepang, yakni adalah teknologi 6G, yang mana lebih cepat lagi daripada 5G. Orang-orang masih belum meratakan 5G, mereka sudah sampai 6G ya, yang sangat inovatif. Jaringan seluler telah mengalami evolusi teknologi pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an, dan sistem analog 1G hingga jaringan 5G yang sangat cepat dan canggih saat ini. Industri ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Kemudian apa komponen utama dari jaringan seluler? Yang pertama yang pastinya adalah menara dan antena. Menara seluler dan antena adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk memancarkan dan menerima sinyal radio, memungkinkan komunikasi pada jaringan seluler. Misalnya apa? Misalnya pada seperti tower-tower Telkomsel, provider Telkomsel atau provider IM3 juga memiliki tower masing-masing untuk provider SIM card mereka masing-masing, jaringan seluler masing-masing. Itu terdapat di setiap daerah, sehingga orang-orang yang menggunakan provider Telkomsel, orang-orang yang menggunakan provider IM3, mereka dapat mengakses internet melalui jaringan seluler. Kemudian komponen yang kedua ada perangkat pelanggan. Seperti ya pastinya adalah smartphone. Kita memerlukan smartphone. Juga seperti tablet atau perangkat lainnya yang digunakan untuk pelanggan untuk mengakses layanan jaringan seluler. Komponen penting dalam jaringan penting adalah mobile atau perangkat bergerak. Kemudian komponen selanjutnya adalah pusat terkendali. Server pusat atau switching dan sistem manajemen yang menghubungkan dan mengontrol seluruh jaringan seluler merupakan bagian inti dari infrastruktur. Nah, selanjutnya ada teknologi generasi jaringan seluler. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, pada generasi 1G itu menggunakan sistem analog untuk panggilan suara. Kemudian ada generasi 2G. 2G menggunakan sistem digital untuk panggilan suara, pesan teks, masih SMS ya. Kemudian ada 3G dan 4G. Nah, ini kita sudah mendapatkan internet yang lebih tinggi, memungkinkan streaming video dan layanan data lainnya. Dan yang terakhir ada 5G. Kapasitas data sangat amat tinggi dengan latensi rendah untuk mendukung aplikasi yang lebih canggih lagi. Dan kemudian ada prinsip kerja jaringan seluler. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya yang pertama adalah seluler. Jaringan seluler terbagi menjadi sel-sel yang kecil disebut sebagai sel. Setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua, prinsip kerjanya adalah frekuensi dan kanal. Setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda untuk menghindari intervensi perangkat bergerak berpindah satu sel lain ke sel lainnya secara otomatis. Dan yang terakhir ada tangan alih. Saat pengguna bergerak, panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel lainnya. Menjaga konektivitas tanpa gangguan proses disebut tangan alih. Kemudian apa manfaat dan keunggulan dari jaringan seluler? Seperti pastinya yang pertama ada mobilitas. Jaringan seluler memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dari mana saja, memberikan keluasan dan fleksibilitas dalam beraktivitas. Kemudian cakupannya yang pastinya luas ya. Kapasitasnya dan kecepatannya tergantung generasi tadi. Sekarang adalah sudah 5G. Kemudian efisiensi jaringan seluler memungkinkan pengguna sumber daya secara optimal, seperti alokasi frekuensi dan pengaturan sel yang efisien. Kemudian apa tantangan dan isu dalam jaringan seluler?
Yang pertama ini ada peningkatan kepadatan trafik. Kemudian ada keamanan dan privasi, interoperabilitas dan standarisasi, regulasi dan juga perizinan. Regulasi dan standarisasi jaringan seluler. Aplikasinya dan juga yang terakhir ada tren perkembangan masa depan jaringan seluler. Bagaimana trennya jaringan seluler di masa depan? Ia akan terus berkembang pesat dengan teknologi terbarukan seperti 5G. Dan juga adalah Internet of Things ya. Yang ini adalah segala kegiatan dan juga aktivitas kita sehari-hari itu sudah dihubungkan dengan internet. Yang akan membawa banyak perubahan di masa depan. Berbagai inovasi dan tren baru akan mempengaruhi cara kita menggunakan dan memanfaatkan jaringan seluler. Nah, jadi itulah 3 materi kita pada video kali ini, yakni mengenai antena jaringan komputer, internet satelit, dan juga jaringan seluler. Nah, maka dari itu, selesai sudah materi kita pada video kali ini dengan kita mengucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, saya Jamaluddin Effendi Furqon dengan NIM 2521127 izin pamit jika ada kesalahan ataupun kekhilafan.